datang di KPI Podcast, podcast pengetahuan dan inspirasi, di mana podcast ini dikemas dalam bentuk diskusi ringan atau sharing session bersama orang-orang hebat di UKM KPI Unhas. Dengan berbagai tema yang inspiratif dan isu-isu kontemporer sebagai informasi edukatif yang dapat menjadi inspirasi untuk para pendengar. Saya, Aidil Fitri Mustamin, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Pada kesempatan spesial ini, kita akan mengeksplorasi topik yang sangat relevan dan saat ini sering diperbincangkan di kehidupan sehari-hari, bersama dengan bintang tamu yang istimewa yang akan memberikan pandangan yang inovatif. Topik pada episode hari ini yaitu tentang urgensi AI dalam dunia akademik. Saat ini kita berada di era transformasi teknologi yang revolusioner dan kecerdasan buatan atau AI telah menjadi pusat perhatian dalam berbagai sektor, termasuk pada dunia akademik. Kehadiran AI telah membuka peluang baru dan memberikan tantangan menarik bagi pendidikan dan penelitian. Hari ini, kita sangat beruntung karena kita memiliki narasumber yang hebat, Kak Halil Gibran, yang berkecimpung dalam dunia data science dan business analytics, untuk berbagi wawasan tentang urgensi AI dalam dunia akademik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita pahami bersama mengapa isu ini begitu relevan. AI telah merevolusi dunia pendidikan dan penelitian, membawa perubahan mendalam dalam cara kita belajar dan mengajar. Penggunaan AI dalam pendidikan memungkinkan personalisasi pembelajaran, di mana setiap siswa dapat belajar dengan mudah sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya sendiri. Selain itu, AI juga membantu guru dan dosen dalam mengidentifikasi kebutuhan kesulitan mahasiswa, sehingga pembelajaran dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi perkembangan mereka. Namun, penting bagi kita untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan dan penelitian tetap etis, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai norma yang ada. Sehingga, timbullah pertanyaan seperti, bagaimana dunia akademik harus menghadapi perubahan ini dengan bijaksana? Bagaimana institusi pendidikan dapat memanfaatkan teknologi AI dengan bertanggung jawab dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul? Semua pertanyaan menarik ini akan menjadi fokus perbincangan kita pada hari ini. Jadi, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut dengan hangat bintang tamu kita, Kak Halil Gibran. Halo Kak Halil. Halo, Aidul ya dipanggilnya. Bagaimana kabarnya Kak? Oke. Alhamdulillah baik. Gimana dengan rumah ilmiah? Aman sejauh ini? Aman Kak, sejauh ini aman. Aman. Oke. Terima kasih Kak telah hadir di KPI Podcast. Saya sangat bersemangat untuk mendengarkan pandangan Kakak tentang urgensi dari AI ini dalam dunia akademik dan bagaimana teknologi ini telah mengubah dan membentuk masa depan pendidikan dan penelitian. Nah, sebelum kita membahas terlalu jauh Kak, mungkin saya ingin bertanya Kak tentang pandangan Kakak tentang apa itu pengertian dari AI itu sendiri Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin aku perkenalan diri dulu ya. Supaya mungkin kita coba matchingkan dengan topik bahasan dan juga apa yang saya geluti saat ini. Nama saya Halil, saya bekerja sebagai Business Intelligence Analyst di salah satu perusahaan shipping, air freight shipping company ya, itu di Lion Parcel, dan juga sekarang aktif untuk mengedukasi orang-orang terkait dengan apa sih itu data science, gitu kan. Terutama di Sulawesi Selatan, kita ada Data Science Indonesia yang saya dirikan pada tahun 2020, Data Science Indonesia untuk Sulawesi Selatan, chapter Sulawesi Selatan. Memang kita bertugas untuk mencoba mengedukasi teman-teman terkait gimana sih data science secara etikal, terus itu penggunaan data science itu seperti apa, aplikasinya seperti apa, edukasinya seperti apa, advokasinya seperti apa, sama sosialisasinya itu seperti apa. Nah, mungkin kita akan berbicara terkait dengan mulai dengan AI dulu ya. AI mungkin secara gambaran ya. Secara gambaran kalau misalnya aku coba kasih gambaran sederhananya itu, bayangin kalau misalnya teman-teman itu punya teman yang dia itu bisa belajar dan berkembang sendiri kayak gitu. Bisa ngertiin teman-teman, bisa ngerjain tugas rumah gitu. Dan dia tuh bedanya dengan manusia itu dia nggak pernah capek, kita nggak usah kasih makan dia kayak gitu kan. Nah,
Itu kurang lebih gambaran kasar tentang AI ya. Jadi AI itu sebenarnya teknologi yang diciptakan untuk membuat komputer atau mesin itu bisa berpikir dan belajar itu kurang lebih seperti manusia. Jadi AI itu dia bisa mengerti bahasa manusia, terus bisa mengenalin gambar dan suara, bisa membuat keputusan juga dan juga sebagainya. AI sendiri sebenarnya itu terbentuk dari sejarah yang agak panjang ya. Jadi kalau AI itu kalau nggak salah dia itu kalau misalnya sekarang kan baru booming tuh terkait dengan AI. Padahal sebenarnya AI itu udah lama sebenarnya ditemukan perkembangannya ya. Bahkan aku pernah nonton sebuah drama di tahun 2010 itu dia udah menyebut AI yang mana memang waktu itu kan aku masih kecil ya, jadi aku nggak tahu apa ya AI ini apa sih, kenapa orang gembar-gembarkan AI. Nah, setelah aku dalamin itu aku baru tahu ya itu seperti ini. Nah, itu dimulai tahun 1950 kalau nggak salah. Jadi ada profesor keren tuh namanya John McCarthy. Dia tuh ngusulin istilah artificial intelligence. Dia juga bikin apa ya? Ada konferensi apa ya? Gue lupa. Konferensi Dartmouth kalau nggak salah. Itu yang menjadi titik awal resminya uh, si riset AI ini. Tapi sebenarnya dalam perjalanannya di tahun 1950 itu AI itu nggak selalu mulus sebenarnya. Jadi ada masa di mana masa-masa itu di mana riset dana untuk riset AI itu dikurangi karena ini ya dia itu beberapa hal untuk beberapa konteks itu hasilnya tuh nggak sesuai ekspektasi. Jadi kalau orang-orang bilang tuh di dunia tech itu bilang ini sebagai salah satu musim dingin untuk AI. Tapi dari 1950 itu terus berkembang lagi di tahun 1990, itu juga akhirnya mulai bangkit lagi. Tapi perkembangannya itu masih dalam machine learning. Jadi machine learning ini mungkin aku coba apa ya mention lagi ya. AI itu ada berapa banyak jenis. Jadi kalau dari aku sendiri aku bisa membagi si AI ini jadi beberapa konsep sama teknik ya. Pertama, konsep yang pertama itu learning. Kalau anak-anak IT ini sudah apa ya? Sudah paham lah terkait dengan machine learning itu kayak gimana. Jadi machine learning itu sebuah metode, sebuah teknik itu yang bisa memberikan kemampuan kepada sistem komputer untuk ya tadi yang aku bilang dia belajar dari data dan pengalaman tanpa kita harus secara eksplisit nih untuk memprogramkan program tersebut kayak gitu, coding tersebut. Jadi misalnya contoh nih ada satu kasus di mana teman-teman ingin untuk mencari tahu mungkin misalnya terkait dengan keefektifan suatu program kerja mungkin misalnya ya, keefektifan dari suatu program kerja. Nah, dengan AI itu kita bisa dengan machine learning ya, dengan machine learning itu kita bisa masukin data yang berbeda dengan keputusan-keputusan yang mereka itu sudah terprogramkan dengan baik. Contoh lagi misalnya kayak apa ya, teman-teman ingin apa ya, oh ya ini salah satu contohnya mungkin kayak YouTube mungkin misalnya. Dari mana YouTube tahu kalau teman-teman suka terkait dengan konten A, konten B, konten C? Biasa mungkin teman-teman lihat ya di konten yang mungkin Anda sukai. Iya, gitu kan. Satu penerapan machine learning. Satu penerapan machine learning mana konteks YouTube ini dia menggunakan satu metode product recommendations namanya. Product recommendations itu akan ngecek dari historikalnya teman-teman sama ada dua macam pengecekan. Pertama dari historikalnya teman-teman, kedua dari karakteristik teman-teman. Jadi karakteristik teman-teman mungkin ngelihat bahwa teman-teman suka konten yang A, B, C kayak gitu. Sementara di
user B itu suka konten A, B, C, D. Karena si user B suka konten A, B, C, D, sementara teman-teman suka suka konten A, B, C, maka konten D akan direkomendasikan ke teman-teman. Itu salah satu contoh penerapan machine learning. Kedua, AI itu salah satunya adalah terkait dengan neural networks. Jadi neural networks ini dia itu kayak semacam model matematis juga, dan dia itu namanya neural ya. Neural kan saraf ya. Networks itu jaringan. Jadi memang neural networks ini terinspirasi dari fungsi otak manusia, syaraf, struktur, dan juga fungsi otak manusia. Jaringan saraf yang ada di otak manusia ini diaplikasikan ke AI karena memang kemampuan untuk memproses data kompleks dan juga mengenali pola-pola yang terjadi dari data historikalnya. Gitu. Ketiga ada yang namanya natural language processing. Nah ini mungkin kita akan deep dive nanti terkait dengan natural language processing. Ini adalah pemrosesan bahasa alami yang sekarang mungkin teman-teman tahu salah satu jenis dari natural language processing itu adalah ChatGPT. Nah, teknologi NLP ini atau natural language processing ini dia tuh sebenarnya adalah teknologi yang dia tuh memungkinkan komputer untuk memahami konteks pembicaraan teman-teman, menginterpretasi juga. Terus dia juga akan berinteraksi dengan teman-teman dengan bahasa manusia atau dalam bentuk lisan atau tertulis kayak gitu. Jadi dia itu boleh jadi bisa memahami dari konteks tulisan atau mungkin dari teman-teman, dari suara teman-teman. Keempat ada yang namanya juga computer vision. Computer vision ini bidang komputer yang dia itu berfokus pada pengembangan algoritma. Jadi pengembangan algoritma di mana pengembangan algoritma ini dikhususkan untuk kemampuan penglihatan atau pemahaman visual. Contoh mungkin misalnya teman-teman ini kalau aku nggak tahu ya kalau misalnya di Makassar, cuman kalau misalnya di Jakarta itu kalau misalnya teman-teman masuk nih ke stasiun MRT atau stasiun KRL itu ada alat pendeteksi suhu tubuh. Yang mana suhu tubuh itu dideteksi dari kamera. Itu salah satu contohnya computer vision. Terus yang kelima ada namanya robotics, di mana robotics ini dia akan menggabungkan AI juga dengan kemampuan mekanika. Jadi mekanika untuk menciptakan robot, dan robot ini dia bisa berinteraksi dengan lingkungan kita untuk menyelesaikan tugas-tugas fisik, gitu. Nah, yang terakhir itu ada reinforcement learning, di mana reinforcement learning ini merupakan sebuah pendekatan di mana di mana agen belajar mencoba untuk mencapai mencapai tujuan dengan lingkungan tertentu dan juga menerima umpan balik kayak gitu. Jadi kayak dia itu berfungsi untuk memberikan keputusan kayak gitu. Jadi misalnya contoh kamu ingin bertanya terkait dengan apakah saya harus mengambil pekerjaan ini. Dia akan memberikan sebuah pertimbangan-pertimbangan dan juga dia akan memberikan keputusan kayak gitu. Oh, jadi itu tadi. Lanjut gimana? Jadi sudah semua. Gimana? Atau masih ada lagi? Oke. Oh ya. Jadi itu tadi. Enggak, sebenarnya tadi aku mau jelasin ya. Jadi tadi kan aku 1990 ya, dan sebenarnya untuk pengembangan AI ini baru lebih signifikan mungkin di era-era kita sekarang itu tahun 2010. Karena di tahun 2010 itu kemajuan teknologi komputasinya perhitungan matematis dan semua itu ketersediaan datanya juga banyak, terus itu mungkin juga semakin berkembang. Teman-teman sudah dapat kayak beberapa pengaplikasian AI yang nyata kayak asisten virtual seperti Siri, Alexa, terus Netflix juga, terus sampai ke mungkin kayak mobil-mobil listrik yang dia itu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Itu semua berkat AI. Jadi itu mungkin kalau secara gambaran umum AI sama sejarahnya ya, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih banyak Kak atas informasinya. Tadi dijelaskan pengertian, bagaimana perkembangannya, bagaimana jenis-jenis dari AI.
Nah, kemudian dari hal-hal umum tersebut, saya mungkin ingin bertanya, Kak, bagaimana penerapan AI atau kecerdasan buatan ini dapat mendukung proses pembelajaran yang personal, Kak, dan adaptif bagi setiap siswa di lingkungan akademiknya, Kak. Menurut Kakak bagaimana? Wah, personal adaptif ya. Kalau personal adaptif, ya memang AI itu dia sekarang zamannya ya. Dulu mungkin kalau ini bukan di akademik aja ya, tapi salah satu tujuan dari AI memang adalah untuk mempersonalisasikan. Jadi untuk mempersonalisasikan karena setiap orang itu berbeda, setiap orang itu unik. Ini juga kalau misalnya di pekerjaan aku bisnis intelligence ya, ini aku mau kasih gambaran umum dulu aja sebelum kita ke bidang akademik. Jadi kalau di bidang business intelligence itu misalnya contoh kita ingin menawarkan barang kepada orang-orang. Nah, ketika kita ingin menawarkan barang kepada orang-orang, kita itu kalau zaman dulu pendekatan adalah kita akan pesan ke seluruh orang, kemudian kita akan ngelihat nih berapa yang mungkin akan mengambil promosinya kita, kayak gitu kan. Nah, sekarang tidak. Kenapa seperti itu? Kalau dulu kan, karena kita ngeblast pesan kepada setiap orang, akhirnya itu kan akan menjadi menimbulkan cost banyak ya. Dia akan menimbulkan biaya yang banyak ya. Secara otomatis, secara efisiensi itu nggak bagus untuk perusahaan, di mana ketika cost-nya banyak, itu secara otomatis profit yang didapatkan sedikit. Seperti itu. Itu salah satunya. Tujuan dari personalisasi adalah memberikan pesan kepada orang yang tepat yang kemungkinan besar akan menanggapi promonya kita itu tadi, kayak gitu. Kemungkinan besar akan menanggapi promo itu kita tadi, sehingga kita tahu nih kira-kira untuk pesan untuk orang seperti ini kita memberikan pesan seperti apa, untuk orang seperti ini kita memberikan pesan seperti apa, sehingga mereka tuh bisa menjadi customer-nya kita. Itu kurang lebih kalau misalnya di bidang apa ya, di bidang yang saya dalami sekarang, business intelligence gitu. Nah, kalau pengimplementasian atau penerapan dari artificial intelligence itu ini maksudnya konteksnya adalah kita apa saja langkah-langkah yang bisa diambil ya untuk penerapannya ya, kurang lebih ya. Ya, Kak, betul. Konteksnya ya. Ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman ingin menerapkan mungkin apa ya, AI, terus sudah itu di dalam dunia akademik, itu teman-teman ada beberapa langkah mungkin yang aku bisa sarankan ya. Ini juga sebenarnya relevan dengan pekerjaan saya sebagai business intelligence. Pertama mungkin teman-teman perlu untuk identifikasi needs-nya dulu. Kira-kira sebenarnya teman-teman menggunakan AI itu untuk apa, kayak gitu. Areanya apa, terus bidang dalam dunia akademik yang teman-teman ingin implementasikan AI itu kayak gimana. Jadi teman-teman identifikasikan dulu tujuannya itu seperti apa, terus itu kebutuhan spesifik yang seperti apa sih yang teman-teman mau untuk penggunaan AI ini. Contoh mungkin teman-teman ingin menggunakan AI ini untuk mencari tahu referensi paper mungkin misalnya. Oke, teman-teman harus cari tahu dulu untuk beberapa keyword teman-teman bisa ketikkan, terus sudah itu nanti akan keluar tuh rekomendasinya, kayak gitu ya. Terus sudah itu teman-teman juga harus tahu nih outputnya itu kayak gimana, sehingga yang kedua ini teman-teman harus tahu platform atau teknologi yang tepat untuk si AI ini. Jadi bisa kalau misalnya teman-teman ingin outputnya dalam bentuk gambar, teman-teman boleh cari AI yang mendukung untuk generatif gambar gitu. Kalau teman-teman ingin bentuk video, oke, mungkin boleh menggunakan YouTube karena YouTube juga salah satu contoh AI sebenarnya. Terus kalau teman-teman ingin menggunakan untuk literatur, ya boleh jadi mungkin menggunakan ChatGPT gitu kan. Sehingga kalau teman-teman itu udah menelaah berbagai platform untuk teknologi itu, teman-teman udah tahu kira-kira gimana sih kebutuhan akademik yang dibutuhkan. Kalau misalnya teman-teman, aku saranin memang perlu untuk melihat dari segi kemudahan untuk integrasinya, terus sudah itu skalabilitas
sama keamanannya, skalabilitas dan keamanan. Terutama ini yang keamanan ya, keamanan ini sangat penting banget. Teman-teman harus aware dengan data-data apa aja yang diambil, data-data teman-teman yang uh, teman-teman serahkan kepada platform pihak ketiga sehingga nggak akan disalahgunakan ya teman-teman. Sekarang banyak banget isu data privasi yang sangat urgent sekali untuk dibahas karena data privasi sekarang itu kalau mau aku bilang ya, apalagi di Indonesia itu masih agak kurang bagus. Data BPJS bocor, terus data KTP bocor, itu teman-teman harus waspadai karena data-data teman-teman itu bisa digunakan oleh orang lain, gitu. Terus teman-teman harus tahu nih, kira-kira kalau misalnya kita mau menggunakan AI ya, data apa aja sih yang dibutuhin, gitu. Terutama kalau misalnya teman-teman bergerak di bidang tech ya, teknologi, teman-teman harus tahu nih data yang diperlukan untuk apa ya, melatih model AI. Melatih model AI itu harus teman-teman harus relevan ya. Contoh mungkin misalnya kalau di saya pribadi biasa saya menggunakan apa ya? Menggunakan data-data penjualan mungkin misalnya untuk kemudian aku mau cari tahu nih berapa tingkat keefektifan dari promosi yang pernah kita lakukan. Nah, itu aku harus cari tahu data-data apa aja yang aku butuhin. Terus nanti model AI-nya ini kita akan coba libatkan dengan data-datanya kita. Nanti hasilnya akan keluar tuh rekomendasinya seperti apa. Terus dari itu oke. Terus sudah itu apalagi ya? Teman-teman harus tahu seberapa butuhnya teman-teman dengan AI-nya ini karena ada beberapa kasus juga di mana AI itu dia itu sebenarnya tidak terlalu apa ya, tidak bisa menjawab semuanya ya, teman-teman. Dia itu tidak bisa menjawab semuanya. Ada beberapa hal di mana AI itu dia akan menjawab secara general doang, bukan secara deep. Pada akhirnya teman-teman kalau misalnya teman-teman langsung mengambil secara mentah aja di jawabannya di situ tanpa mengolah dengan konteks yang teman-teman inginkan, itu boleh jadi akan menimbulkan persepsi berbeda dan juga boleh jadi akan menghasilkan hasil yang berbeda. Sehingga ketika teman-teman coba present idenya itu secara objektif nggak kena, gitu. Itu mungkin kurang lebih ya untuk apa ya, untuk penggunaan AI, penerapan AI. Jadi tadi itu adalah penerapan dan bagaimana kayak etika kita dalam menggunakan AI, Kak. Benar, Kak? Yes. Nah, tadi Yes. Kak sempat sebutkan bahwa contoh dari AI itu adalah ChatGPT. Nah, mungkin boleh Kakak sharing bagaimana menurut Kakak sistem dari ChatGPT itu sendiri sehingga bisa mengeluarkan jawaban yang sedemikian rupa? Oke. Jadi ChatGPT itu kalau nggak salah ya, aku lupa kepanjangannya. G-nya itu kalau nggak salah generatif ya, lupa. Generatif apa ya? Generatif pre-train transformer. Jadi itu sebenarnya GPT itu kalau nggak salah adalah sebuah algoritma. Jadi GPT itu ini kita nggak berbicara terkait dengan GPT-nya ya. GPT kita berbicara terkait dengan GPT-nya. GPT itu sebenarnya salah satu algoritma natural language processing. Algoritma natural language processing yang kalau nggak salah itu waktu itu ada Sam Altman. Jadi Sam Altman itu pernah datang ke Indonesia di Jakarta. Baru-baru mungkin sekitar 2 bulan lalu tuh dia datang ke Jakarta. Itu GPT itu dimulai pengembangannya dia bilang itu dia mulai pengembangannya tahun 2015-an kalau nggak salah. Jadi ChatGPT itu bukan perusahaan yang berdiri sendiri, tapi itu dia dinaungin oleh salah satu perusahaan namanya OpenAI. Nah, OpenAI ini memang adalah perusahaan riset, teman-teman. Perusahaan riset artificial intelligence yang memang dia itu coba untuk mengembangkan kecerdasan buatan itu di berbagai sektor. Salah satunya mungkin di natural language processing ini. Nah,
Natural language processing ini uh, melalui proses yang cukup panjang ya. Sekarang kalau teman-teman pakai ChatGPT yang beredar sekarang itu dia sampai di model ChatGPT 4. Ya, ChatGPT 4. Saya juga berlangganan kebetulan ChatGPT 4 tapi itu memang berbayar ya. Premium sekitar 2 juta 3 juta per bulan. Nah, itu memang dia uh, apa ya? Uh, sifatnya generatif. Generatif itu seperti apa? Kalau generatif itu kalau teman-teman mungkin kayak mungkin contohnya teman-teman berbicara dengan teman yang lain ya, itu tidak apa ya, konsep secara betul-betul konsep, tapi apa aja yang kita tanyakan itu akan dijawab karena dia akan coba untuk mengenerasi teks sama konten kayak gitu. Nah, kalau misalnya ChatGPT ini kurang lebih ini mungkin aku hubungkan ya hubungkan dengan gimana pengembangannya dan juga penerapannya di dunia akademik kayak gitu kan. Jadi generatif AI ini atau ChatGPT itu memang dia akan menciptakan data yang mirip ya dengan data yang di training kepada dia sebelumnya sehingga uh, mereka itu tahu uh, konten apa yang harus dihasilkan, teks yang seperti apa, rekomendasi seperti apa. Jadi kayak seolah-olah mereka tuh berbicara sama kita. Gitu. ChatGPT itu dia bisa mengenerasi pertama teks sama konten ya. Dia bisa menghasilkan teks baru, seperti teman-teman kalau mau uh, menanyakan terkait dengan artikel, dia akan nge-generate artikel itu, terus cerita, atau mungkin naskah. Itu berdasarkan dengan data-data yang sudah dilatih. Jadi data-datanya contoh kayak apa ya? ChatGPT ini kayak otaknya ya. Otaknya terus teman-teman akan ajarkan dia A B C D E F G dan dia akan menggabungkan semua pengetahuan A B C D E F G ini untuk menciptakan suatu produk yang baru, suatu teks yang baru, suatu konten yang baru sehingga bisa digunakan untuk materi pembelajaran. Nah, yang kedua teman-teman juga mungkin akan aware ketika teman-teman membuka Google Translate, ya. Google Translate itu juga salah satu bentuk generatif AI. Kenapa? Karena uh, generatif AI ini dia itu bisa menerjemahkan bahasa. Di ChatGPT juga kayak gitu, kurang lebih ya teman-teman. Teman-teman kalau misalnya tulis sesuatu dalam bahasa Indonesia, terus teman-teman tulis lagi di bawahnya tolong artikan ini dalam bahasa Inggris. Dia akan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Begitu juga sebaliknya. Jadi mereka akan mengerti konteks dari teks ini dan akan menyampaikan sesuai dengan apa yang dia pelajari sebelumnya. Terus itu teman-teman juga kan dalam membuat abstrak mungkin misalnya teman-teman juga bisa menggunakan itu. Cuman ini nanti aku akan berbicara terkait dengan gimana ethics dalam menggunakan ini. Cuman memang dia itu bisa apa ya digunakan untuk kalau teman-teman mungkin bingung untuk bikin kayak rumusan masalah, terus abstrak dari papernya itu teman-teman si ChatGPT ini bisa membuat apa ya, membuat abstraknya gitu. Nah, proses penelitian itu kan dia kadang kita bikin paper terus udah itu kita nggak tahu nih mau seperti apa yang kita bisa tampilkan di abstrak. Nah, dia tuh bisa untuk coba simpulkan gitu ya. Cuman kayaknya ada sekarang untuk sekarang itu dia ada batasan feature-nya ya. Jadi teman-teman belum bisa, aku nggak tahu teman-teman apakah teman-teman juga bisa mengeksplor tidak, cuman kadang itu ada batasan karakter yang bisa dimasukkan gitu. Terus udah itu setahu saya kalau misalnya di ChatGPT, ChatGPT itu bisa teman-teman gunakan kalau misalnya ada case yang tidak bisa diselesaikan oleh teman. Saya juga kadang menggunakan seperti itu. Karena bisnis
kalau aku ya, aku pribadi sebagai business intelligence itu harus sering membaca paper, harus sering membaca paper karena setiap hari itu kan kita hadapkan dengan masalah bisnis yang berbeda ya, masalah bisnis berbeda. Oh ini masalah ini lagi, ini masalah ini lagi. Jadi aku coba apa ya, sering baca-baca paper. Ketika saya udah selesai baca paper, oh ini tentang mungkin kayak aku yang pribadi kemarin meneliti terkait dengan price elasticity of demand, yang mana itu sebenarnya adalah sesuatu yang baru untuk saya ya, kayak gitu. Terus itu aku ngelihat data-datanya aku, data-data di perusahaan aku, oh data perusahaan aku seperti ini nih. Gimana ya untuk nyambungin si konteks price elasticity of demand usaha aku. Nah aku coba bikin simulasi tuh bikin simulasi di ChatGPT. Bayangkan, aku tulis kayak gini, bayangkan kamu adalah seorang business intelligence analyst. Kamu dihadapkan oleh masalah seperti ini, A, B, C, D, E, F, G. Terus sudah itu, apa? Dengan menggunakan pendekatan price elasticity of demand, kira-kira bagaimana cara menghitung. Jadi untuk menghitung price elasticity of demand dari data-datanya saya. Aku kasih tuh contoh-contoh datanya. Contoh-contoh datanya beberapa, terus dia akan hitung akhirnya dia keluar tuh outputnya. Nah masalahnya adalah apakah outputnya benar atau enggak. Nah, itu mungkin akan kita bahas terkait dengan etik AI nanti gitu, kalau lebih kayak gitu. Ya, terima kasih banyak Kak. Mungkin tadi Kak kita sempat singgung sedikit tentang etik dari ChatGPT. Mungkin Kakak bisa lebih elaborasikan lebih jelas lagi Kak, atau lebih lebih detail lagi Kak, seperti itu. Yang etik dari ChatGPT. Oke, kalau etik di ChatGPT sebenarnya bukan GPT aja sih, ini mungkin untuk penggunaan AI keseluruhan. keseluruhan ya. Iya, penggunaan keseluruhan itu pertama teman-teman, ChatGPT itu tentunya akan ya dimanapun teknologi ya. Teknologi kan itu dia ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga, tapi ini akan tergantung dengan bagaimana cara kita menggunakan. Kayak mungkin contoh mungkin misalnya untuk sederhana lah, sederhana eh, pisau itu bisa digunakan kalau misalnya digunakan dengan secara bijak itu bisa digunakan untuk membantu fungsi aktivitas manusia, bisa juga digunakan untuk sesuatu yang negatif gitu kan. Nah mungkin lebih etik ini aku akan berbicara terkait dengan gimana sih caranya supaya kita itu lebih bijak ya menggunakan fitur-fitur AI, terutama juga kalau di konteks akademik, mungkin di penelitian atau di mahasiswa. Teman-teman, yang pertama kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan AI untuk akademik atau mungkin keperluan semuanya, nggak terbatas di akademik aja. Teman-teman harus tahu dulu nih sebenarnya AI yang kayak gimana yang teman-teman cari tahu kayak gitu kan, karena apa ya, teman-teman kalau nggak tahu fungsionalitasnya juga, nggak tahu memahami menggunakan toolsnya secara mendalam, itu juga nggak bisa memaksimalkannya gitu. Teman-teman harus juga tahu apa bagaimana cara kerjanya, terus apa yang bisa dilakukan yang tidak lakukan, sehingga teman-teman ketika eh, apa ya, ketika menggunakan ini nggak akan ada salah interpretasi atau kesalahan ekspektasi dari output yang akan dikeluarkan gitu. Teman-teman yang kedua, secara etik supaya bijak juga, teman-teman harus tahu tujuannya teman-teman menggunakan AI itu apa, gitu kan? Karena karena kalau misalnya teman-teman tidak tahu nih apa yang dicari tahu, ya sama doang seperti itu. Teman-teman juga harus bisa kayak semacam, oke, teman-teman tahu nih terkait dengan tujuannya apa menggunakan AI ini. Tapi teman-teman juga harus bisa membahasakan yang jelas tujuannya itu seperti apa. Kayak mungkin juga di ChatGPT ya. ChatGPT itu juga ketika teman-teman uh,
apa ya, eh, tulis tulis eh, tulis pertanyaan dengan model kayak gini, terus dengan model A mungkin misalnya dengan terus sudah itu dengan model B, itu boleh jadi dia menghasilkan output yang berbeda karena si ChatGPT ini dia akan ya kayak orang lain lah juga kalau kita bicara ke orang lain, dia itu boleh jadi salah tangkap kayak gitu sehingga dia memberikan ekspektasi yang juga berbeda gitu ya. Terus itu teman-teman juga apa ya, uh, harus transparan lah dalam menggunakan AI ini karena kayak contoh mungkin misalnya teman-teman uh, cari jawaban nih di chat GPT, terus sudah itu ketika teman-teman diminta untuk sama dosen mungkin misalnya atau siapa gitu, dia bilang sumbernya ini dari mana nih, nah itu teman-teman harus cari tahu nih sumbernya dari mana supaya si apa supaya teman-teman bisa mempertanggungjawabkan apa yang uh, teman-teman tulis di jawaban itu. Jangan sampai teman-teman sekedar ngambil tulis di chat GPT nih, terus di ngopi itu masukkan di paper mungkin, nah itu nggak bagus karena sebenarnya chat GPT itu dia menggabungkan semua sumber kan, sehingga kita nggak tahu nih sumbernya itu dari mana. Alangkah lebih baiknya ketika teman-teman bisa secara transparan mengetahui dari mana sumbernya itu. Gitu. Jadi biasa juga kalau aku pribadi biasa kalau menggunakan ChatGPT itu aku coba cari tahu jawabannya seperti apa dan minta tolong referensinya itu sebenarnya dari mana. Gitu. Terus teman-teman juga sebenarnya dari sini dari penggunaan ChatGPT ini keterlibatan dari teman-teman juga itu penting banget karena ChatGPT itu bisa salah dalam memberikan keputusan. Kenapa seperti itu? Karena algoritma itu dia itu kan akan belajar sesuai dengan datanya. Apalagi kalau teman-teman mungkin menggunakan ChatGPT model 3. Kalau ChatGPT model 3 yang biasa tidak berbayar itu yang gratis, itu kalau nggak salah ada keterangan berapa akurasi yang bisa dihasilkan. Nah, akurasi itu penting dalam artificial intelligence. Gitu. Nah, teman-teman juga harus ingat sebenarnya kalau misalnya AI itu dia nggak bisa menggantikan peran manusia. Jadi dia nggak bisa menggantikan peran manusia itu seutuhnya, sepenuhnya. Sehingga teman-teman harus melibatkan diri teman-teman untuk melakukan evaluasi, mengambil keputusan, terus itu melakukan recheck, melakukan review terkait dengan jawaban-jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT. Kalau aku pribadi biasa ketika sudah ada jawaban yang dikeluarkan sama ChatGPT, itu aku coba cek lagi di internet, ada nggak yang referensi yang terjadi? Oh ada. Jadi ini yang aku akan kasih sebagai pendukung bahwa apa yang dikatakan ini itu mendukung dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu juga secara penggunaan AI itu teman-teman juga harus lihat ke data privasi yang tadi aku katakan itu harus digunakan secara bijak gitu ya. Karena seperti ini, ada beberapa case di mana si ChatGPT ini ChatGPT kan dia bisa mengenerate semua semua konten ya gitu. Nah, teman-teman harus lihat apakah data-data yang teman-teman masukkan ke dalam ChatGPT itu adalah data yang bisa diketahui oleh orang banyak atau data-data yang justru malah konfidensial. Misalnya teman-teman tulis nih nomor KTP-nya teman-teman, terus itu nomor HP-nya teman-teman, atau namanya teman-teman tulis di situ, entah mungkin untuk tujuannya apa, teman-teman tulis itu
dia akan mempelajari itu. Sehingga boleh jadi ya teman-teman, karena itu udah masuk dalam tahap reinforcement learning ya, yang aku bilang tadi. Dia akan mencoba mempelajari dan memberikan umpan balik, gitu kan. Sehingga kalau teman-teman menulis itu, boleh jadi kalau misalnya ada orang tanya nih terkait dengan siapa ini, keluar datanya teman-teman, keluar data KTP, keluar data data apa ya, data nomor HP atau apa, kayak gitu. Sama juga kayak misalnya data-data perusahaan gitu. Teman-teman nggak boleh tuh dengan semena-mena untuk masukin ke AI kayak gitu. Ya bisa seperti itu, atau data-data penelitian orang lain yang memang dia belum publish terus ya teman-teman masukin, itu berbahaya banget gitu. Dan teman-teman juga harus perhatikan sebenarnya ini dari sisi ini ya, dari sisi apa ya, dari sisi user. Sebelum teman-teman ini perhatikan oleh orang lain, sebelum teman-teman daftar untuk sesuatu, misalnya akun apa gitu, akun Threads terutama kemarin, itu Threads sebenarnya itu kan salah satu bentuk, kalau menurutku ya Threads itu salah satu bentuk artificial intelligence juga, karena dia juga menerapkan artificial intelligence di dalamnya. Cuman teman-teman ketika ingin menggunakan hal-hal yang seperti ini, teman-teman harus lihat data apa aja yang diambil gitu. Ini yang kemudian saya kemarin menyesal membuat Threads. Kenapa? Setelah aku lihat data yang diambil itu banyak banget, bahkan data finansialnya kita, terus itu data kesehatan kita itu diambil sama dia. Jadinya secara etik nih, aku kayaknya daripada diambil datanya, aku uninstall gitu. Kejadian juga sebenarnya gara-gara saya itu sering kayak daftar A, daftar B kayak gitu kan, daftar daftar aplikasi A, aplikasi B, itu sekarang data-datanya saya itu bocor. Dan karena data-datanya saya bocor, itu sering ada SMS gitu ya. Itu salah satu ya, teman-teman. Sama apa ya? Sama ini juga ya, teman-teman. Teman-teman harus bisa memahami bahwa AI itu apa ya, bukan menggantikan fungsinya teman-teman seutuhnya. Jangan berbuat curang. Jangan berbuat curang dengan AI. Dengan AI, AI itu digunakan untuk membantu teman-teman, bukan mengerjakan tugasnya teman-teman. Itu ya, itu tolong dicatat. Itu membantu teman-teman, tapi dia tidak mengerjakan tugasnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman beranggapan dengan mindset bahwa ChatGPT ini mengerjakan tugasnya teman-teman, teman-teman tidak akan berpikir kreatif. Jadi akan terus memiliki ketergantungan berlebihan sama ChatGPT. Akhirnya apa? Akhirnya ketika teman-teman mungkin kayak present papernya bagus nih, present papernya bagus, terus PPT-nya bagus, apa? Ketika ditanyakan kosong. Karena emang udah ketergantungan sama itu, jadi teman-teman harus hindari. Sama yang kayak tadi yang aku bilang, wah pisau itu kalau misalnya digunakan hal-hal yang baik, dia akan menghasilkan output yang baik. Tapi kalau misalnya digunakan untuk hal-hal yang buruk, dia malah bisa mencelakakan kita. Kayak gitu kurang lebih. Jadi secara keseluruhan gunakanlah AI itu untuk sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, pertama. Terus kedua, gunakan AI itu secukupnya, jangan terlalu mengandalkan AI, karena AI juga bisa salah. Terus yang ketiga, gunakan AI dengan memperhatikan data privasinya teman-teman. Apakah ada data yang confidential untuk di-share, atau data-data yang sebenarnya ya nggak apa-apa kalau misalnya di-share. Itu kurang lebih. Ya, saya setuju sekali Kak dengan argumentasi yang diberikan oleh Kak Khalil, karena betul bahwa pada masa ini ada begitu banyak orang yang berargumen bahwa AI ini akan bisa menggantikan manusia. Tetapi pada nyatanya AI ini jika kita digunakan dengan baik, maka kita dapat berdampingan dengan mereka, kita dapat mendapatkan pedoman yang baik berdasarkan AI tersebut. Jadi apakah kakak memiliki closing statement
dari podcast ini? Dipersilahkan. Pertama ya, eh, jangan jadikan ChatGPT ini atau AI ini sebagai hal yang eh, menyelesaikan tugas utama teman-teman. Teman-teman sebagai ya orang terdidik ya, sebagai orang terdidik, teman-teman harus pintar menggunakan AI, bukan AI yang menggunakan teman-teman, gitu ya. Itu yang pertama. Terus kedua, kita ada di masa di mana data privacy itu bukan sesuatu yang private lagi, bukan sesuatu yang privacy lagi. Jadi bijak untuk share data-datanya teman-teman. Teman-teman boleh jadi teman-teman di masa yang akan datang, teman-teman itu teman-teman tidak melakukan kejahatan apapun, gitu. Tapi teman-teman karena sekarang di masa di mana bias dan juga nyata itu sesuatu yang susah dibedakan, itu teman-teman bisa terlibat kejahatan malah, gitu ya. Gunakan itu tanpa membagikan data-data yang privacy untuk teman-teman. Terus yang ketiga, eh, sering-sering untuk cari tahu sebenarnya dampak negatif dan dampak positif ketika ada teknologi yang dikeluarkan itu seperti apa. Sehingga teman-teman bisa lebih bijak menggunakan, lebih kepada mawas diri aja bahwa artificial intelligence ini apa ya, suatu saat akan akan menggantikan beberapa peran manusia, dan juga karena dia menggantikan beberapa peran manusia, kita juga perlu adaptasi dengan apa-apa aja yang eh, di apa-apa aja dampak negatif dan dampak positif yang dihasilkan oleh perkembangan AI ini. Selebihnya mungkin saya ingin lebih kepada teman-teman, eh, mohon hindari untuk di dunia akademik, yang mohon hindari penggunaan ChatGPT itu untuk plagiarisme, gitu ya. Lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas closing statement-nya, Kak Halil. Terima kasih atas segala informasi yang diberikan, dan terima kasih banyak Kak karena telah meluangkan waktu untuk sharing ilmu bersama kami di sini. Untuk teman-teman Yes. pendengar, banyak sekali hal menarik yang telah kita diskusikan dalam topik kali ini. Jadi mari kita mulai langkah menarik ini untuk menjelajah lebih dalam tentang urgensi AI dalam dunia akademik. Terima kasih telah bergabung dengan kami di KPI Podcast. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode kami yang akan datang, di mana kami akan membahas lebih banyak isu-isu kontemporer yang menarik dan relevan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak, Kak.